Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Fathul Qorib edisi yang ke-18 tentang masih membahas soal mengusap khuf atau mengusap sepatu. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Adapun orang yang mukim ataupun orang yang tidak dalam keadaan musafir, ya, mukim itu adalah orang yang tidak dalam bepergian, maka waktu mengusap khuf atau durasi mengusap sepatu itu adalah sehari semalaman. Sehari semalam atau 24 jam. Adapun orang yang bepergian yaitu musafir, maka durasi mengusap khuf itu adalah 3 hari 3 malam. Al-muttasilati biha sawa'un taqaddamat au ta'akhkharat. Jadi untuk yang musafir itu waktunya adalah 3 hari. Misalkan dia dimulai di pagi hari Senin misalkan, maka berlakunya mengusap khuf itu berarti Selasa pagi, Rabu pagi hingga Kamis pagi. Ataupun misalkan dihitung pada malam harinya, misalkan Senin malam dimulainya, berarti Selasa malam, Rabu malam, dan berakhir pada Kamis malam. Jadi pada musafir itu ada 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang tidak dalam bepergian, durasi mengusap khuf atau sepatu itu hanya sehari semalaman. Wabtida'ul muddati tuhsabu min hina yuhdithu ay min inqidha'il hadatsil kaini ba'da tamami lubsil khuffaini la mibtida'il hadasi wala min waqtil masyi wala min ibtida'il lubasi. Jadi itu dihitung setelah kita memakai khuf itu secara sempurna. Jadi kan kalau orang itu memasang khuf itu kan dia harus suci dulu daripada hadas kecil. Dia bersuci, dia wudhu, setelah wudhu baru boleh dipakai khufnya atau sepatunya itu. Nah, setelah dia sempurna memakai khufnya itulah dihitung pertama kali dia menggunakan khuf. Setelah dia sempurna menggunakan khufnya, itu sebagai patokan pertama kali dia menggunakan khuf. Semisal bagi orang yang tidak bepergian, dimulai daripada Senin pagi dia telah sempurna menggunakan khufnya, disitulah mulai dihitung durasinya. Berarti selesainya adalah Selasa di pagi hari. Nah, seperti itu. Demikian juga bagi orang yang musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Wal 'asi bis safari wal haimi yamsahani masu muqimin wa daimul hadasi idza ahdasa ba'da saya ulangi. Wal 'asi bis safari wal haimi yamsahani masu muqimin. Adapun orang yang safar atau berpergian dengan maksud maksiat, misalkan dia bepergian dengan tujuan merampok misalkan, atau orang yang haim itu orang yang safar, orang yang bepergian tapi tidak ada tujuan yang jelas, maka durasi mengusap khufnya atau sepatunya itu dihitung sebagaimana durasi orang yang mukim, yaitu hanya untuk 1 hari 1 malam. Ini beda lagi. Dia memang musafir, tapi musafirnya tujuannya untuk maksiat, untuk merampok misalkan, atau dia musafir dengan tujuan yang tidak jelas. Ini durasi mengusap khufnya itu dihitung sebagaimana orang yang mukim atau orang yang tidak musafir, yaitu hanya sehari semalaman. Wadaimul hadasi idza ahdasa ba'da lubsil khuffi hadatan akhara ma'a hadathihi daim qabla an yusalliya bihi fardan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu alladhi labisa alayhi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafil falau shalla bi tuhrihi fardan qabla an yuhdisa masaha wastabaha nawafila faqat. Adapun orang yang daimul hadas, jadi daimul hadas itu orang yang berterus-terusan hadasnya. Jadi sebentar dia pipis, sebentar dia pipis, atau sebentar dia kentut, ya ini mungkin ada karena suatu penyakit ya biasanya. Kemudian, nah untuk orang-orang seperti ini, hukum mengusap khuf itu sama seperti wudhu.
Artinya mengusap khufnya itu berlaku hanya untuk satu kali sholat fardu. Untuk sholat sunnah itu terserah. Ini sama seperti orang berwudu dia. Jadi orang yang daimul hadas ini kan kalau dia berwudu, wudunya itu hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu. Demikian juga untuk mengusap khuf ini bagi orang yang daimul hadas. Jadi orang sebentar-sebentar kentut, sebentar-sebentar pipis ya atau kencing ya. Ini kan orang yang daimul hadas. Kita katakan sebagai orang yang daimul hadas. Itu mengusap khufnya itu berlaku hanya untuk satu kali sholat fardu. Adapun untuk yang nawafil yaitu sholat sunat itu tidak terbatas, bebas aja. Tapi untuk yang sholat fardu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau dia nanti setelah sholat zuhur, kemudian nanti pada saat mau mengerjakan sholat asar ya dia harus mengulang lagi, wudhu lagi, kemudian menggunakan khuf lagi, kemudian diusap lagi khufnya sebagai ganti daripada membasuh kaki. Nah intinya seperti itu. Itu orang yang daimul hadas. Fa in masakh syakhsu fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama qabla mudhi'i yawmin wa lailatin atamma mashu muqimin. Nah, adapun orang yang tidak bepergian, tiba-tiba dia musafir, tiba-tiba dia bepergian, atau orang yang musafir kemudian tiba-tiba dia tidak jadi bepergian, berdiam sebelum satu hari satu malam, maka ini dianggap mengusap khufnya itu durasinya kita anggap sebagai durasi orang yang mukim, yaitu hanya 24 jam saja atau satu hari satu malam saja. Jadi dia berdiam kemudian tiba-tiba ingin safar ataupun sebaliknya sebelum 24 jam, maka dihitung durasi mengusap khufnya itu hanya satu hari satu malam atau 24 jam saja. Wal wajibu fi masil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana ala dhahril khuffi wa la yujzi'ul masu ala batinihi wa la ala aqibil khuffi wa la ala harfihi wa la asfalihi. Jadi kewajiban mengusap khuf atau sepatu itu adalah kita mau mengusap bagian luar daripada khuf itu atau bagian luar daripada sepatu itu. Jadi tidak mencukupkan kalau misalkan yang diusap itu adalah bagian dalamnya, itu tidak sah. Atau bagian tumitnya saja, atau bagian pinggir-pinggirnya, atau misalkan bagian bawahnya. Nah itu tidak mencukupi. Tapi yang dimaksud dengan mengusap khufnya adalah kita yang diusap itu adalah bagian luar atasnya. Wa sunnatu fi masihi ay yakuna khututan bi ay yufarrijal masihu baina asabi'ahu wa la yadhummuha. Jadi disunahkan ketika kita mengusap khuf itu dengan meregangkan jari-jari kita, bukan dengan digenggam. Wa yabtulul masu 'alal khuffaini bi thalathati asya'a. Jadi yang dapat membatalkan mengusap khuf itu ada tiga perkara. Yang pertama bi khal'ihima au khal'i ahadihima au inkhilaihi au khurujil khuffi an silahiyatihil masyi katakharrukihi. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan daripada mengusap khuf adalah dengan melepaskan khuf itu atau sepatu itu. Nah itu batal. Atau misalkan sepatunya itu terlepas, baik keduanya maupun salah satunya, atau misalkan khufnya itu sobek, rusak. Nah itu membatalkan daripada mengusap khuf tersebut. Jadi kalau dia melepaskan ataupun terlepas baik salah satu ataupun keduanya, atau misalkan khufnya itu rusak ya atau sobek, nah itu dapat membatalkan daripada mengusap khuf. Jadi harus batal itu mengusap khufnya. Atau yang kedua adalah
wa inqidha'il muddati wa fi ba'din nusakhi muddatul masih min yaumin wa lailatin li muqimin wa thalathati ayyami bilayalihinna li musafirin, yaitu inqidha'ul muddah itu adalah melewati durasi. Nah, jadi kalau bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak musafir, itu kan durasinya 24 jam atau sehari semalaman. Bagi orang yang musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Bagi orang yang bepergian atau musafir adalah 3 hari 3 malam. Nah, kalau melewati durasi itu maka batallah mengusap khufnya. Dia harus batal itu mengusap khufnya. Wa bi'urudi ma yujabul ghusla kajanabatin aw haidin aw nifasan lilabisil khuffi. Dan yang ketiga adalah terjadinya hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, jadi kalau misalkan orang itu junub, kalau orang itu tiba-tiba haid ataupun orang itu nifas, itu pokoknya segala sesuatu yang mengakibatkan mandi junub, yaitu hadas besar, seperti orang yang janabah ya, atau orang yang haid atau orang yang nifas, pokoknya yang mewajibkan dia harus mandi. Keluarnya mani yaitu wajib mandi. Nah, itu adalah batal daripada mengusap khufnya. Ya, 3 perkara. Yang pertama, kalau khuf itu dilepaskan akan batal atau terlepas. Yang kedua adalah melewati durasi daripada penggunaan khuf. Bagi orang yang mukim itu adalah sehari semalaman, bagi orang yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu yang mewajibkan, yang mengakibatkan dia harus wajib mandi ya, seperti orang yang janabah, orang yang junub, orang yang haid ataupun orang yang nifas. Demikian Fathul Qorib edisi yang ke-18, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan Fathul Qorib edisi yang ke-19 tentang masalah tayamum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.